Halo sahabat-sahabat saya YouTuber, ketemu lagi dengan saya di Suka-Suka Channel. Kali ini saya akan berbagi tips dan informasi buat teman-teman saya yang setia untuk menonton di channel ini. Konten kali ini sangat menarik sekali karena yang mau saya bahas adalah bagaimana video Anda muncul di halaman browser ketika orang lain mencari di kolom pencarian, sehingga mereferensikan video Anda. Bagaimana video Anda bisa tampil di halaman pencarian YouTube, dan ini sangat penting sekali buat sahabat-sahabat YouTuber karena ada banyak sudah video diupload bertahun-tahun atau bahkan berbulan-bulan, tetapi ketika diketik sesuai dengan judul yang diupload tapi videonya tidak tampil. Bagaimana jawabannya? Ikuti konten ini karena kita akan membahas secara detail bagaimana supaya video kita itu muncul di halaman pencarian YouTube. Nah, ini sangat menarik sekali. Jadi berikut ini saya akan membuat videonya dan mengulas secara detail bagaimana cara menampilkan video kita muncul di halaman YouTube. Oke, langsung aja. Tapi sebelum memulai konten ini, Anda melanjutkan untuk menonton video ini, terlebih dahulu mohon dukungan teman-teman untuk menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian klik like-nya dan tekan tombol lonceng. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi yang pertama sekali yang harus dilakukan ketika mau menampilkan agar video kita muncul dalam pencarian adalah yang pertama adalah Anda harus melakukan riset di browser YouTube. Ya, Anda harus melakukan riset kata kunci yang video yang akan Anda buat di konten Anda. Jadi kali ini saya akan membuat video itu yaitu melakukan riset cara agar video kita muncul di halaman pencarian YouTube. Jadi ini saya akan melakukan riset di halaman browser YouTube. Jadi yang saya ketik yang pertama sekali itu adalah cara agar video YouTube kita muncul. Cara agar video YouTube kita mudah dicari, tapi usahakan yang kita ketik itu adalah bukan dari kata-kata kita sendiri, tetapi yang direkomendasikan YouTube itulah yang akan kita pilih. Jadi jangan memaksakan Anda mengetik secara full, tetapi ketika Anda ketik maka akan ada muncul rekomendasi dari YouTube. Nah, itu Anda pilih. Kemudian setelah Anda pilih, kemudian dipastikan di notepad atau Anda tulis semua kata-kata kunci yang Anda pilih tadi sesuai dengan rekomendasi dari YouTube. Kemudian itu Anda copy di notepad. Jadi contoh seperti ini, saya ini sudah kopikan di notepad atau di Word juga boleh. Jadi Anda cari sebanyak mungkin kata kunci yang akan Anda target. Jadi ini saya sudah copy. Jadi ada beberapa kata kunci yang sudah saya riset agar nanti video saya jadi kata kedua itu adalah cara agar video kita mudah dicari di YouTube. Jadi itu saya riset di browser YouTube supaya nanti ketika orang lain mengetik itu maka video kita akan muncul. Selanjutnya itu adalah agar video YouTube kita mudah. Nah, itu kan di bawahnya sudah langsung direkomendasikan. Jadi yang sesuai direkomendasikan itu yang Anda pilih, bukan berdasarkan apa yang Anda ketik semua. Jadi agar video YouTube kita mudah ditemukan. Kemudian ini akan saya copy, lalu akan saya paste di notepad. Jadi cara cari sebanyak mungkin kata kunci nanti yang akan Anda gunakan dan di judul video Anda dan juga di deskripsinya dan juga nanti di tag. Jadi ini saya tidak semua tampilkan atau tidak semua saya riset, tapi seperti inilah cara-caranya melakukan riset kata kunci untuk YouTube video konten yang akan kita upload. Oke, nextnya selanjutnya setelah Anda meriset, kemudian Anda lakukan adalah riset kedua adalah Anda copy kata kunci yang sudah Anda temukan tadi, kemudian setelah Anda copy, kemudian pastikan di sini. Nah, dia akan muncul warna kuning.
Ketika muncul warna kuning, itu menandakan adalah kata kunci yang Anda temukan tadi yang menggunakan itu sebanyak berapa. Jadi kalau di sini dibuat kata kunci yang menggunakan persis seperti ini adalah 2/2, ada dua yang kata kunci yang sama. Jadi orang lain itu menggunakan juga dua kata kunci. Jadi saran saya, semakin sedikit kata kunci yang sama itu adalah semakin bagus. Tapi kalau semakin banyak kata kunci yang sama itu tidak bagus. Sebaiknya dihindari. Kalau contoh, kalau tadi itu 2/2 berarti bagus. Tapi kalau dia contoh 10/10 berarti sudah ada 10 orang yang sudah membuat konten yang sama dengan yang akan Anda buat nanti. Jadi kalau seperti itu Anda hindari, Anda tinggalkan, coba dicari atau diriset dengan kata kunci yang lain. Jadi seperti itu, karena akan nanti persaingan Anda akan semakin sulit. Jadi cari kata kunci yang orang lain tidak banyak sama seperti yang kita buat tadi. Saya riset itu adalah 2/2, jadi seperti itu cara meriset kata kuncinya. Oke, di sini saya akan membuktikan kepada teman-teman seperti apa jika kita melakukan riset kata kunci yang benar. Saya akan membuktikan video saya di channel saya akan mengcompare video yang sudah lama diupload dengan beberapa minggu yang diupload. Kalau diketik di kolom pencarian, mana yang muncul? Ini saya mau compare. Nah, dulu awal saya membuat channel itu saya tidak pernah melakukan riset sebelumnya. Jadi beberapa belakang terakhir ini saya coba mendalami dalam dunia YouTube ini. Jadi saya coba melakukan riset untuk kata kunci untuk membuat konten video yang akan saya buat. Jadi saya akan buktikan di sini video saya yang 2 minggu akan saya compare dengan yang 9 bulan dan 10 bulan. Kira-kira kalau diketik di kolom pencarian mana yang muncul. Oke, kita lihat. Jadi berikut ini. Jadi di sini ada video saya yang umurnya sudah 10 bulan. Ya, saya akan pilih 2 video yang 9 bulan dan 10 bulan. Jadi ibarat kayak apa ya, bayi yang 9 bulan dia sudah cukup matang seharusnya 9 bulan. Oke. Jadi di sini adalah yang mau saya pilih itu adalah ini tutorial animasi 3D Max. Ini akan saya copy di notepad dulu. Saya pilih dulu judulnya, saya copy di notepad. Ya, ini sudah saya standby-kan. Kemudian yang berikutnya itu adalah video saya yang saya upload yang 2 minggu sudah saya pilih juga, ada 2 judul. Saya akan riset atau buktikan kepada teman-teman kira-kira yang 2 minggu dengan yang 10 bulan hebatan yang mana coba. Jadi ini sudah saya copy di browser. Nah, ini yang 2 minggu video ini sudah saya upload, tapi ketika saya ketik di halaman pencarian dia langsung sudah muncul. Oke, video yang kedua, yang ini adalah cara, ini videonya yang sudah saya upload beberapa minggu kemarin ya, 3 minggu yang kemarin, yaitu agar cara upload video biar banyak yang nonton. Nah, ini ketika saya ketik dia sudah muncul, dia di nomor 4. Jadi dalam 2 minggu video kita sudah mampu di urutan keempat ya. Akan saya bandingkan dengan video yang saya upload 9 bulan yang lalu. Ini 3D Max. Saya coba, saya copy, saya cari di browsernya. Lihat ini. Nah, ini video ini sudah 9 bulan saya upload. Saya cari ke bawah, belum saya temukan videonya di mana. Sangat jauh sekali ya. Ini sangat jauh sekali. Jadi ini sudah terbukti bahwasanya dengan menggunakan riset, ini baru dia muncul. Dia sudah sangat jauh di urutan keberapa tidak tahu lagi. Dia sangat di bawah. Jadi tidak ketemu ketika dicari di kolom pencarian browsernya YouTube. Jadi sangat berbeda sekali. Nah, ini yang kedua video yang saya upload 10 bulan yang lalu. Ya, ini tutorial animasi bergerak dengan Photoshop. Ya, ini persis judulnya saya copy, saya pastekan di sini. Oke. Nah, ini juga ini baru muncul sudah muncul di halaman browsernya, tapi udah 10 bulan baru bisa muncul. Jadi itu bedanya kalau kita meriset kata kunci yang benar dengan yang tidak. Kalau dulu 10 bulan yang lalu atau 9 bulan yang lalu saya tidak pernah melakukan itu. Langsung apa yang saya dapat idenya langsung saya upload tanpa melakukan riset kata kunci sebelum membuat video itu. Jadi yang pertama sekali itu dari meriset kata kunci. Yang kedua, langkah berikutnya adalah
langkahnya adalah membuat deskripsi yang benar, ya, membuat deskripsi yang benar. Oke, jadi deskripsi ini adalah berhubungan dengan kata kunci yang tadi Anda browser, Anda riset, ya, berhubungan dengan kata kunci yang Anda riset. Jadi buatlah deskripsi semenarik mungkin. Seperti video berikut ini, di konten saya sudah membuat deskripsi yang seperti ini, ya. Jadi di deskripsi itu harus mewakili judul, ya, ingat, deskripsi harus mewakili judul. Jadi contoh di sini judul video saya itu adalah cara upload video ke YouTube melalui Android. Jadi di dalam deskripsi harus ada kata-kata cara upload video YouTube melalui HP Android. Jadi seperti ini deskripsinya harus ada. Jadi di sini di dalam deskripsi saya ada kata cara mengupload video ke YouTube melalui HP Android. Kemudian di bawahnya juga ini adalah langkah-langkah upload video ke YouTube, dan berikutnya adalah cara upload video ke YouTube. Nah, itu kata-kata yang saya masukkan ke deskripsi itu adalah kata-kata yang sudah saya riset juga di halaman browser YouTube. Jadi seperti itu caranya. Nah, itu cara membuat deskripsi. Jadi deskripsi itu harus ada hubungannya dengan judul, dengan kata kunci yang kita riset tadi, kemudian digabungkan kata-katanya menjadi satu. Selanjutnya adalah langkah berikutnya adalah membuat tag. Nah, tag juga sama. Tag yang kita buat itu adalah semua kata kunci yang sudah kita riset tadi di halaman browsernya YouTube. Jadi kita harus membuat kata kunci itu atau tag itu sesuai dengan kata kunci yang sudah kita riset. Jadi berikut ini saya sudah membuat tag di video saya sesuai dengan hasil riset saya. Jadi di tag pertama, ingat, tag pertama, urutan pertama itu adalah pastikan sesuai dengan judul. Jadi ini bisa dibaca. Judul saya tadi adalah cara upload video ke YouTube melalui HP Android. Sama di tag pertama juga saya buat itu tagnya. Jadi itu adalah kata kuncinya. Kemudian selanjutnya, tag yang selanjutnya adalah harus ada juga di apa yang diketik tadi di kolom deskripsi, harus ada juga di tag. Seperti langkah yang tadi itu adalah tagnya langkah-langkah upload video di YouTube. Tadi itu di deskripsi juga ada. Coba kita lihat ini di deskripsi. Ini tadi, ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi apa yang di deskripsi dan di judul itu harus ada di tag. Ya, itu kata kuncinya. Kemudian ini langkah-langkah upload video di YouTube itu juga ada di dalam deskripsi. Ini langkah-langkah. Jadi persis sama dengan yang ada di deskripsi dan ada di dalam teks. Kemudian berikutnya kita cek adalah di dalam tag itu ada juga saya buatkan cara upload video ke YouTube dengan HP. Jadi ada juga di dalam deskripsinya nanti. Jadi seperti itu cara membuat tag yang benar. Jadi ikuti langkah-langkah cara pembuatan tag yang sudah saya lakukan agar video Anda nanti tampil di halaman pencarian YouTube. Di teman-teman, buat teman-teman yang ingin videonya tampil di halaman pencarian YouTube, lakukanlah seperti step yang sudah saya lakukan. Karena begitu dengan tampilnya video Anda di halaman YouTube, maka memungkinkan semakin banyaknya view. Jadi membuat video kita tampil di halaman pencarian itu sangat penting supaya menambah view-nya Anda dan otomatis akan menambah jam tayangnya video Anda. Bikin cara membuat tag yang benar. Setelah itu, kemudian setelah tag Anda sudah lakukan dengan benar, selanjutnya adalah Anda upload video Anda dengan benar. Untuk cara upload video yang benar, saya sudah pernah buat videonya. Cara mengupload video dengan benar melalui HP dan melalui PC, saya sudah pernah buat videonya. Jika Anda belum paham, silakan untuk menonton video di atas ini. Di sini saya akan membuktikan. Selanjutnya di sini saya akan membuktikan kepada teman-teman juga, teman-teman sahabat YouTuber saya, akan membuktikan ranking dari video yang saya buat, apakah terbuka atau tidak. Jadi
tag yang saya buat tadi itu bisa kita lihat kita dapat ranking atau tidak, ranking atau tidak. Jadi di sini saya akan mau simulasi lagi bagaimana melihat ranking tag yang kita buat di video tadi ya. Nah, jadi saya membuka di video saya, itu adalah video yang baru saya upload beberapa minggu, 1 minggu yang kemarin. Jadi video saya ini baru saya upload 1 minggu kemarin, tapi kalau dilihat dari tag hasil riset keyword yang saya lakukan atau hasil kata kunci yang saya lakukan, rata-rata semua dapat ranking. Jadi bisa dilihat di tag di video ini, hampir semua dapat ranking ya. Kemudian saya mau buktikan video yang kedua. Ini juga sebelumnya saya lakukan, ini adalah melakukan riset kata kunci. Jadi ini saya mau menunjukkan tag yang sudah saya buat di video saya. Jadi ini tagnya. Jadi ini adalah agar header menarik ya, agar header itu menarik. Jadi ini juga beberapa keyword itu dapat ranking. Terus yang tidak dapat ranking ini adalah karena saya nekat tidak melakukan riset sebelumnya ya. Ketika saya nekat memasukkan kata-kata tagnya itu yang tidak melalui riset, sehingga ya tidak dapat ranking. Jadi itu bedanya kalau kita melakukan riset kata kunci yang benar ya, maka video kita akan muncul di halaman pencarian YouTube. Jadi seperti itu langkah-langkah cara membuat agar video kita tampil di halaman pencarian. Jadi itulah penjelasan dari saya tadi yang sudah saya lakukan. Jadi jika teman-teman ingin melakukan video yang sama dengan di konten teman-teman, silahkan lakukan seperti yang saya lakukan, karena itu akan membantu untuk berkembangnya channelnya Anda. Tetapi kalau Anda tidak melakukan itu, maka Anda akan lebih sulit untuk bisa menambah view-nya Anda, kemudian jam tayangnya Anda. Karena jika hanya Anda sudah buat video yang bagus tapi tidak pernah melakukan riset kata kunci, maka sayang, waktu Anda akan terbuang nanti, karena video Anda juga nanti tidak tampil. Jadi demikian penjelasan saya. Jika konten ini bermanfaat buat teman-teman yang lain, mohon di-share supaya teman-teman yang lain juga bisa mendapat informasi ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Terima kasih. Sebelum meninggalkan konten ini, terlebih dahulu tekan tombol subscribe. Sampai ketemu di konten berikutnya. Dari saya, Suka-Suka Channel.